Bagian pertama, berdirinya masyarakat Islam. Masyarakat Arab Jahiliyah. Jazirah Arab adalah satu-satunya tempat yang menjadi saksi lahirnya peradaban Islam. Al-Quran Al-Karim turun dengan bahasa Arab. Pembawa risalah ini juga seorang yang berkebangsaan Arab, serta berbicara dengan dialek Quraisy. Orang Quraisy adalah penduduk kota Makkah, kota terpenting di Jazirah Arab. Sebuah kota yang menjadi pusat ibu kota spiritual. Di sana terdapat Ka'bah, kiblat seluruh orang Arab. Di sana pula seluruh berhala orang-orang Arab dikumpulkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap peradaban masyarakat tersebut. Yang di sana akan lahir sebuah peradaban baru, yaitu peradaban atau Al-Hadoroh Islam. Masyarakat Arab adalah masyarakat yang dikuasai oleh berbagai akidah atau keyakinan, sebagai implikasi dari adanya berbagai agama di dalamnya. Akan tetapi, akidah yang paling banyak tersebar di sana adalah akidah Watsaniyah atau paganisme, yaitu sebuah akidah yang tegak di atas dasar penuhanan terhadap beberapa berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Bukan sebagai Tuhan, zat yang maha menciptakan, melainkan hanya sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Al-Quran Al-Karim telah mengungkap hal itu pada saat berdebat dengan mereka dalam banyak ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallahu fa anna yufakun. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Tafsir Quran Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Tafsir Quran Surat Az-Zumar surat ke-99 ke-39 ayat 3. Pada masa di mana masyarakat Arab menyaksikan lahirnya risalah Islam, berhala-berhala ini sedang dalam puncak pengkultusannya. Begitu juga seluruh adat istiadat dan berbagai tradisi warisan nenek moyang sedang dijunjung setinggi-tingginya oleh mereka hingga sampai pada derajat pengkultusan. Hanya saja tidak sampai pada level penyembahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170. Dengan demikian, berbagai keyakinan keagamaan mereka sama sekali bukan keyakinan-keyakinan yang rasional, hanya sebatas konsep-konsep yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dengan cara taklid buta.
Pembahasan ini sepenuhnya sesuai dan dapat diterapkan pada berbagai acara keagamaan kependetaan mereka yang merupakan derivasi dari akidah-akidah tersebut. Berbagai adat istiadat dan tradisi yang turun-temurun telah mampu membentuk sekumpulan konsep perilaku atau mafahim sulukiyah yang terpusat di seputar afiliasi kepada nenek moyang. Dengan kata lain, afiliasinya terpusat kepada suku atau keluarga. Karena itu, ikatan di antara mereka adalah ikatan ashabiyah qabiliyah atau fanatisme kesukuan. Loyalitas atau wala dan afiliasi politik mereka juga kepada kabilah, dan entitas politik mereka adalah entitas sukuisme. Sementara itu, kehormatan, keberanian, keluhuran budi, keahlian berkuda, dan kemuliaan, sekalipun semua ini tetap menjadi ciri jahiliyah yang melekat pada diri mereka, akan tetapi kemunculannya tidak lain adalah karena pembelaan terhadap kemuliaan pribadi, kemudian kabilah atau suku. Dari sinilah lahirnya pemahaman-pemahaman atau mafahim fanatisme, seperti konsep tolonglah saudaramu baik ia berbuat zalim atau terzalimi. Sesuai pemahaman jahiliyahnya. Dari sini pula lahirnya berbagai peperangan antar suku yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan dari sini pula lahir berbagai adat istiadat yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sumber lahirnya tradisi membangga-banggakan anak laki-laki tidak lain karena kemampuan mereka untuk membela suku dan mengarungi medan peperangan. Sementara itu, tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan sumbernya adalah karena ketidakmampuan mereka untuk membela diri mereka sendiri, suku mereka, dan mengkhawatirkan jatuhnya mereka menjadi tawanan, di mana hal ini akan menimpakan aib atau cela kepada suku dan keluarga mereka. Karena itu merupakan bencana bagi bangsa Arab jika mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengungkap hal ini dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Tafsir Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 58-59. Adanya konsep pembalasan atau sar dengan cara membunuh 10 orang yang disebabkan membunuh 1 orang saja pada dasarnya berpulang pada ta'assub atau sifat fanatisme kepada suku dan keluarga. Di dalam sebuah masyarakat yang berdiri di atas kekuatan suku, keluarga besar atau asyirah, dan keluarga atau usroh, tentu sangat wajar jika nasib orang-orang yang lemah, yakni orang-orang yang tidak berafiliasi kepada salah satu keluarga atau suku yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, berada dalam posisi yang sangat lemah, dizolimi dan bahkan terkadang sampai diperbudak karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi beban hidup, hutang, dan berbagai beban yang mereka pikul. Bahkan, sistem pemerintahan yang menguasai berbagai suku itu sesungguhnya merupakan buah dari ikatan kesukuan atau robitah qabiliyah. Dengan sendirinya, kekuasaan berada dalam genggaman majelis atau lembaga yang terdiri dari para pembesar suku yang mewakili berbagai keluarga besar dan marga atau klan yang ada. Merekalah yang mendapatkan penghormatan dari seluruh individu, kabilah atau suku. Demikianlah, disebabkan oleh berbagai ikatan kesukuan inilah bangsa Arab tidak pernah berpikir sedikitpun untuk mendirikan sebuah entitas Arab tunggal. Padahal mereka membawa mafahim atau berbagai pemahaman, adat istiadat dan tradisi yang sama. Di samping itu, interaksi antar individu mereka dalam masyarakat juga tunduk pada sistem yang relatif sama. Pasalnya, corak kehidupan dan bentuk masyarakat serta identitas peradaban bangsa Arab jahiliyah adalah sama. Meski demikian, sifat atau watak kearaban penduduk Jazirah Arab tidak lebih dari sekedar sebuah bahasa yang digunakan bersama dan sekumpulan peraturan dari berbagai koleksi bersama antar mereka yang terwujud dalam ritual haji tahunan mereka ke Ka'bah dan aktivitas pertukaran perdagangan. Bahkan,
Adat istiadat politik yang telah menjadi tradisi bangsa Arab sesungguhnya merupakan ekspresi dalamnya kesombongan yang mampu memisahkan antara berbagai kabilah dan berbagai entitas politiknya. Diharamkannya perang pada bulan-bulan mulia al-Ashhur al-Huram tiada lain adalah bukti bahwa peperangan antar kabilah adalah sebuah keharusan. Tidak ada kekuatan bagi mereka untuk menolaknya. Oleh karena itu harus ada sebuah pengaturan dan ketundukan pada perundang-undangan yang memungkinkan bangsa Arab untuk hidup berdampingan. Di antara berbagai karakter unik yang membedakan masyarakat Arab dengan masyarakat lain adalah sedikitnya keterpengaruhan mereka oleh peradaban-peradaban yang lain, terlebih masyarakat Arab bagian tengah, Jazirah dan Hijaz, tempat lahirnya dakwah Islam. Jika kita menengok suku-suku Arab yang berada di daerah utara seperti kabilah-kabilah Al-Ghassaniyah dan Al-Manaziroh yang berada di Yaman, bangsa-bangsa Arab yang berada di daerah selatan Yaman, begitu pula bangsa-bangsa Arab yang ada di daerah Bahrain, akan kita jumpai bahwa pengaruh peradaban bisa terjadi melalui kontak para kafilah dagang yang sampai ke tempat-tempat penting yang menjadi pusat bagi peradaban besar seperti negeri Syam, Irak, Persia atau Iran, Ethiopia dan India. Keterpengaruhan ini pun hanya pada aspek perdagangan. Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam bidang sakofah, politik, atau bahkan kemiliteran yang dapat kita jumpai. Barangkali yang dapat menjelaskan fenomena tersebut ialah bahwa tanah padang pasir yang tandus tentu tidak akan memperoleh perhatian dari satupun kerajaan-kerajaan atau kekaisaran besar kuno, sebab tidak dapat diharapkan memberikan tambahan harta, kekayaan alam, atau dianggap sebagai tempat-tempat yang strategis. Sebaliknya, justru hanya akan menyia-nyiakan banyak tenaga dan energi, baik militer maupun dana. Sementara itu, dua kerajaan yang berdampingan, Persia dan Bizantium, merasa cukup hanya dengan membuat negara-negara satelit kecil yang berasal dari kabilah-kabilah Arab daerah utara, yang dimanfaatkan untuk melindungi dari bahaya serangan yang dilancarkan oleh sebagian penyamun dan perampok bersenjata dari daerah selatan. Bangsa-bangsa Arab yang lain berada di tempat yang jauh dari hubungan perpolitikan. Terjadinya sebuah pertempuran saja, misalnya perang yang pernah dilancarkan oleh Abrohah al-Ashram, tidak cukup untuk menunjukkan adanya pengaruh yang berarti antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Adapun agama-agama yang mampu menembus Jazirah Arab seperti agama Yahudi, Nasrani, dan sedikit dari agama Majusi, tak ubahnya seperti tunggul-tunggul masyarakat yang seutuhnya terpencil dari masyarakat Jazirah Arab. Agama-agama mereka tidak dapat memikat bangsa-bangsa Arab jahiliyah yang telah terbiasa dengan kesederhanaan dalam berpikir, terdominasi dengan keumian. Langkanya orang yang dapat menulis dan membaca, apalagi membuat sebuah karya dan mendiskusikan berbagai pemikiran. Kehidupan bangsa Arab adalah sebuah kehidupan yang bercirikan kesederhanaan, jauh dari keruwetan. Benda-benda yang mereka lihat di sekitar mereka di padang pasir sangatlah terbatas. Barangkali kita dapat menganggap yang ada hanyalah batu-batu kecil dan perbukitan, air dan pohon kurma di tengah-tengah oase, unta, beberapa binatang ternak, dan beberapa binatang melata. Rumah dari kulit dan beberapa rumah dari tanah yang sangat sederhana. Matahari pada siang hari, rembulan dan bintang-bintang pada malam hari. Ditambah lagi sedikit dari beberapa macam kain dan makanan. Oleh sebab itu, ketika Al-Quran menyuruh mereka, maka pemberian contoh hanya membatasi pada apa yang biasa mereka lihat. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Tafsir Quran Surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 17-20. Demikian pula ketika mengamati akidah dan pemikiran mereka, maka akan kita jumpai sangat sederhana dan dangkal sekali. Akidah dan pemikiran mereka dapat kita sarikan dalam penyembahan berhala-berhala, pengagungan terhadap marga, kebanggaan akan harta dan anak laki-laki, disertai berpegang teguh dengan beberapa nilai dan sifat yang baik, seperti keluhuran budi, pemberani, menjaga kehormatan, kemuliaan, kedermawanan, dan semacamnya.
Sebagai implikasi dari kesederhanaan akidah dan pemikiran mereka, adat dan tradisi mereka juga sangat sederhana dan jauh dari keruwetan. Oleh sebab itu, pikiran mereka bersih dan bening, jauh dari berbagai kebingungan dan keruwetan. Barangkali semua ini yang dapat menjelaskan kepada kita akan keistimewaan mereka, berupa ingatan yang sangat kuat yang tercerminkan dalam kemampuan mereka untuk menghafal berbagai nasab atau garis keturunan, nama-nama, dan ribuan syair. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengungkapkan sedikit arti dengan berbagai ungkapan. Merekalah orang yang paling indah balaghah dan sastranya. Al-Jahiz mengungkapkan sifat-sifat ini dengan indah sekali. Beliau mengatakan, apapun yang terdapat pada orang Arab itu sepertinya hanya asal-asalan, spontanitas, dan seakan lahir dari sebuah ilham. Tidak sedikit pun ada kesulitan, tidak pula keberatan. Tidak perlu memutar pikiran, tidak pula meminta bantuan. Seakan yang ada hanyalah mengubah khayalan menjadi sebuah kalam, atau menjadi sebuah gubahan raja saat berbantahan, yang dilakukan saat menimba air dari sumur, saat mengembala unta, saat saling sahut menyahut seperti berbalas pantun, saat pergulatan, atau bahkan saat peperangan. Seakan semua hanya mengubah sebuah khayalan menjadi sejumlah mazhab atau jalan, atau menjadi sebuah pusat yang menjadi tujuan. Lalu semua makna berdatangan dengan silih berganti, semua kata tercurah dengan sendirinya, tidak pernah mengikatkannya pada dirinya, tidak pula diajarkan kepada salah seorang anaknya. Mereka adalah bangsa yang ummi, tidak dapat menulis dan membaca. Begitulah karakter dasar mereka yang bukan hasil usaha dari mereka. Ungkapan yang sangat indah bagi mereka sangat tampak dan banyak. Merekalah orang yang paling mampu dalam bidang itu. Setiap mereka adalah orang yang sangat lihai dalam berbicara, memiliki kedudukan atau bayan yang sangat tinggi. Para khotib atau orator mereka adalah orang-orang yang sangat indah ungkapannya. Mengungkapkan berbagai kata bagi mereka adalah hal yang paling mudah. Tidak perlu mencari kata-kata atau bahkan mempelajarinya. Mereka tidak seperti seseorang yang menghafal ilmu orang lain atau mengikuti perkataan orang-orang sebelum mereka, sehingga tidak mampu mengungkapkan kecuali apa yang telah melekat dalam hati mereka, menyatu dengan dada mereka, menempel pada akal mereka tanpa sedikit pun adanya kesulitan atau tujuan, tanpa memilih kata-kata atau mencarinya. Hal ini sangat berbeda dengan seluruh masyarakat yang berada di sekitar Jazirah Arab yang telah mengakar dalam berbagai peradaban kuno seperti Romawi, Persia, India, dan Cina yang telah didominasi oleh berbagai agama seperti Nasrani, Yahudi, Majusi, dan yang lain. Masyarakat-masyarakat tersebut telah terdidik dan berbudaya atau maju. Di dalam hati mereka telah penuh dengan berbagai pemikiran dan maklumat atau berbagai pengetahuan yang digelontorkan oleh berbagai filsafat, agama, sistem peradaban, sakofah, dan berbagai ilmu pengetahuan yang banyak. Kehidupan mereka bersifat kompleks dan penuh beban dengan berbagai madaniyah, pembangunan, dan berbagai sarana kehidupan lain yang ada di sana. Inilah yang menjadikan hati mereka kacau, ruwet, dan penuh kesulitan. Ketika sebagian agama mereka mampu menembus Jazirah Arab, sifat kompleks tersebut ikut terbawa, bahkan bercampur dengan berbagai filsafat dan sakofah yang sangat sulit untuk dicerna oleh bangsa Arab. Karena itu mereka, bangsa Arab, menganggapnya tidak klop dan lebih serak dengan secuil perkara lezat yang sudah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Atau menurut ungkapan Al-Sami An-Nashishar, mereka didatangi agama Nasrani dari bagian utara dan selatan. Akan tetapi para masyayikh atau tetua bangsa Arab dan keturunan Ismail malah menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak bergerak untuk mengikutinya. Orang-orang Yahudi berusaha dengan cepat untuk mendekati mereka dengan membawa Taurat yang telah mereka palsukan. Namun hasilnya mereka malah mengingkari dan memandangnya dengan penuh penghinaan. Malahan mereka berpaling sekalipun dari sebuah komunitas yang mengklaim diri mereka sebagai Al-Hunafa atau orang-orang yang condong mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, yakni para muhtatin, orang-orang yang melakukan khitan, dan orang-orang yang menjadikan wahdaniyah atau keesaan Tuhan sebagai agama. Benar, keadaannya memang demikian. Akan tetapi para tetua bangsa Arab lebih suka untuk berada dalam taman mereka yang tenang dan dalam malam-malam mereka yang bening di tengah padang pasir. Mereka merasa cukup dengan hanya menyembah berhala-berhala sebagai sarana mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh berbagai agama yang ada. Dari aspek pemikiran, mereka merasa puas sebagai orang-orang yang memiliki faltat atau kelihayan atau spontanitas dalam berbicara, atau memiliki khatorot
atau bersitan hikmah dalam hati mereka. Dari aspek perundang-undangan yang mengatur, mereka merasa cukup dengan berbagai adat dan tradisi. Dari aspek aturan sopan santun, mereka merasa cukup dengan mengetahui apa yang telah mereka jumpai dari cara-cara yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan cukup dengan tidak mencari-cari tahu orang yang datang atau orang asing. Untuk mengungkapkan semua ini, ungkapan Al-Quran lah yang lebih mencakup dan lebih komprehensif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladzi ba'atsa fil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 2.